Pria ini mengatakan kepada kepala teroris ini kalau dia adalah Piswap, komando pasukan khusus anti teroris yang sangat berbahaya. Dia telah banyak membunuh orang-orang kita di Kashmir, juga orang-orang kita di Italia dibunuhnya dengan brutal. Dia adalah seorang ekstrim garis keras yang menyamar. Saat ini juga dia dalam misi balas dendam atas kematian orang tuanya yang kita bunuh. Pria ini memberi saran, jauh-jauhlah dari dia. Gopi tiba-tiba mendapat telepon dari kepala teroris ini untuk datang ke markas karena dia telah menyandra Darsana dan kakeknya. Gopi sejenak terheran mengapa mereka bisa tahu tentangnya. Terbayang komisaris pengkhianat ini terlibat di dalamnya. Gopi bergerak cepat menuju titik markas teroris itu. Tapi di tengah jalan mobilnya oleng terbakar karena ranjau para teroris ini. Tiba-tiba terbangun sudah dengan tangan terikat ke atas di hadapan para teroris ini. Kepala teroris ini dengan emosi berkata mengapa berani-beraninya Gopi membunuh abangnya beserta anggota-anggotanya yang ada di Italia dengan brutal. Dia mendekati Gopi dan mengatakan kalau dialah yang membunuh ibu dan ayahnya dengan sadis. Ternyata pria ini yang menjadi eksekutornya ya guys. Kejam kali bah. Muka Gopi seketika memerah menahan emosi yang membara. Pria ini juga memberitahu kalau anaknya Kartik telah mati dibunuhnya. Kakek dan Darsana yang mendengar itu langsung meneteskan air mata guys. Kepala teroris ini memberikan pilihan kepada kakek Darsana untuk membunuh Gopi atau cucunya yang akan mati. Tapi Darsana dengan menangis meminta sang kakek untuk tidak melakukannya. Seketika Darsana dibekap kepalanya dengan plastik oleh pria ini. Karena tidak tahan melihat Darsana disiksa, sang kakek lalu menikam Gopi dengan pisau di perutnya. Darsana yang melihat itu menangis menjerit guys. Kepala teroris ini mendekati Gopi dengan sombongnya mengatakan kalau dia bisa membodohi mereka semua. Namun Gopi dengan tenangnya merespon dengan tertawa, yang membuat pria ini marah menyuruh anggotanya membunuh Darsana. Tapi tiba-tiba pria itu tumbang kena tembakan. Langsung terkejut dia guys. Pasukan anti teror menyerang menyelamatkan anak muda India kita guys. Semua anak buah teroris ini metong kena tembakan. Gopi dengan senyuman menyaksikan para teroris itu tepar dibuat timnya guys. Komisaris ini juga ikutan menembak. Strategi adik Gopi dan Pamsi membuat mereka kewalahan. Dengan cepat pria ini menyelamatkan Gopi dan membalut luka yang ada di perut Gopi. Gopi dengan aksi kerennya menghajar para pria bersenjata ini guys, lalu menembak pria tanpa melihat di belakangnya. Preman satu ini ditembak di muncungnya hingga tembus di kepalanya, lalu menembak pria ini hingga metong. Gopi sempat mengarahkan senjatanya ke komisaris pengkhianat ini guys, lalu bergerak cepat mengejar dan menendang komisaris ini sampai tercampak. Komisaris tak bisa berkutik dengan besi di bawah lehernya dan kaki Gopi menginjaknya. Sempat-sempatnya lah dia ngaku kalau dia adalah polisi juga. Gopi menegaskan kalau mengampuni pendosa adalah dosa, sambil lehernya diinjak hingga metong. Darsana dan kakeknya berlari dari kejaran preman-preman ini. Gopi gerak cepat ingin menyelamatkannya. Namun tiba-tiba kedua preman itu ditembaki dari jarak jauh, yang ternyata adalah Kartik. Dengan penuh haru ayah dan anaknya ini melihat tak percaya. Gopi dan kepala teroris ini juga terbengong tak percaya. Ternyata saat Kartik ingin dihabisi, kepala teroris ini memerintahkan anggotanya untuk membuatnya tetap hidup karena dia tahu di mana RDX mereka simpan. Tapi kemudian timnya tahu kalau Kartik masih hidup dan langsung menyelamatkannya guys. Kartik berlari mendekati anak dan ayahnya, kemudian memeluk anaknya sambil meneteskan air mata bahagia. Gopi dan sang ayah juga terharu melihatnya. Namun tiba-tiba kepala teroris ini menembaki mereka tapi tak kena guys. Gopi yang melihat dengan cepat mengambil meja dan menghantamkannya di kepalanya dan menahan perutnya dengan kaki sambil bilang kalau dia tidak datang dalam perangkapnya, melainkan dialah yang menjebaknya. Karena sebagai pasukan khusus anti teror, pantang bagi mereka tak menyelesaikan misinya sampai tuntas. Lalu Gopi meninjunya dan mencampakkannya. Dibenturkannya badan pria ini kemana-mana, lalu menendangnya sampai keluar saus busuknya guys. Berkali-kali Gopi meninju, menyikut, bahkan menendangnya sampai tercampak. Tapi masih sempat dia ngoceh kalau mereka bisa membunuhnya tapi tak bisa mengagalkan misinya. Karena ante-antenya telah banyak di India dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Seketika Kartik datang membawa laptop teroris yang telah dihackernya dan menunjukkan pada pria ini. Langsung terbengong dia guys. Gopi dengan tegas mengatakan kalau dalam satu hari semua jaringannya akan tamat oleh Nasional Investigasi India. Gopi mengingat kembali bagaimana kedua orang tuanya dibunuh dengan kejam. Dengan mengucapkan bismillah, dia membunuh kepala teroris itu di depan timnya sampai metong. Dan polisi masih tetap seperti biasa datang terlambat ya guys, membawa bati radio untuk dijebloskan ke penjara. Beginilah film ini berakhir. Dibutuhkan banyak perbuatan baik untuk membangun reputasi yang baik, dan cukup satu perbuatan buruk untuk menghilangkannya. Tetap lakukan kebaikan dan pantengin terus Viral Tenang. Jangan lupa like, komen, dan follow-nya agar tak ketinggalan film seru lain tetap di Snack Video. Snack Video bikin semua beken.